sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi, kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kalau ada yang tidak suka dengan omongan Anies Baswedan, saya tidak paham ya di mana jiwa demokratiknya. Jadi by konsep tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Anies Baswedan. Ketika kemudian mengatakan rezim demokratik dengan rezim otoriter atau otokratik. Jadi kalau dalam rezim demokratik itu ya trust yang diandalkan. Tapi kalau rezim otokratik fear, ketakutan. Jadi yang jadi masalah adalah yang disebarkan adalah ketakutan untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, Indonesia ini sudah mulai ke arah sana. Makanya ketika orang mengkritik, Indonesia diganti Konoha, Indonesia diganti Wakanda. Dulu kita dengan santai bikin lelucon tentang suku. Sekarang nggak bisa. Akan dikatakan menyebarkan ujaran kebencian yang berbasis sara. Di awal-awal 98 kita bisa mengkritik pemimpin negara dengan gampang. Tapi sekarang bisa dilaporkan oleh orang lain dengan alasan menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin kita kemudian, sobat era sekalian, bicara mengenai lelucon Uni Soviet. Jadi lelucon Uni Soviet zaman Leonid Brezhnev atau pemimpin Soviet lainnya waktu itu adalah ketika ada demo yang mengatakan bahwa Brezhnev bodoh, Brezhnev goblok, Brezhnev tolol, yang bersangkutan dihukum 15 tahun penjara. Usut punya usut kok bisa, padahal kan cuma demo. Demo paling cuma 1 tahun kalau mau diproses di rezim yang otoriter. Tapi rupanya enggak begitu. Karena dia membocorkan rahasia negara. Jadi kita kan nggak mungkin bercanda seperti itu kan. Canda-canda seperti itu hanya mungkin terjadi di rezim otoriter. Nah, rezim otoriter itu ya seperti Uni Soviet, Indonesia di era Orde Baru. Makanya ada dulu ada lelucon mati ketawa ala Orde Baru. Karena orang perlu menyampaikan bahasa simbolik agar dia tidak dituntut. Nah,
Kalau mau jujur sobat era sekalian, ya, hal yang sama terjadi pada rezim ini mulai pelan-pelan. Ya, kelihatannya kita bebas tapi enggak juga. Saya misalnya sebagai pekerja media sosial, ya, atau bermain di media sosial seperti ini yang tanpa perlindungan apapun. Kita bicara tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Itu dalam tanda kutip masih pret kalau bahasa anak mudanya, ya. Kenapa? Karena saya harus hati-hati memilih omongan agar tidak dipersoalkan. Nanti akan orang bilang begini, lah kan banyak orang yang ngomong sembarangan, ngeritik sembarangan, nggak diapa-apain. Oh, itu tergantung diincar apa enggak. Kalau kita diincar bisa. Sebagai contoh misalnya hari ini saya baca ada demo minta tangkap Denny Indrayana misalnya. Saya jadi bingung. Apa yang dilakukan Denny Indrayana? Apakah dia merugikan? Kan yang dilakukan dia adalah dia menyampaikan informasi ada bocoran putusan MK. Dan itu tidak terjadi karena memang maksudnya agar jangan terjadi. Kalau dia tidak ngomong begitu bisa jadi terjadi. Tapi begitu dia ngomong dan kemudian itu tidak terjadi, dianggap menyebarkan berita bohong dan disuruh ditangkap. Allahu Akbar. Bayangkan, ya. Kok kita nggak risau ya dengan korupsi yang merajalela. Dengan penggarukan tambang-tambang. Ya jangan-jangan mereka inilah yang kemudian mensponsori setiap aktivitas untuk membegal demokrasi. Itu soalnya saudara sekalian. Nah, bahagianya kalau punya pemimpin seperti Anies Baswedan. Asal dia committed, ya. Yang paham bagaimana memelihara demokrasi dan bagaimana berdemokrasi itu. Inti dari demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Baik secara lisan dan tulisan. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, ya Anda bikin pendapat tandingan. Anda minta hak jawab. Gunakan media sosial Anda. Kan ini era terbuka. Tapi ketika misalnya satu pendapat direpresi dengan ancaman menyebarkan berita bohong, ancaman menyebarkan kebencian dan lain sebagainya, lalu kemudian pakai tapi-tapinya, maka yang terjadi adalah orang takut untuk menyampaikan hal yang sesungguhnya. Dan ini berbahaya, ya. Ini, coba kita belajar dari anak kecil yang bernama Kate Victoria Lim. Nanti saya angkat juga bagaimana dia dengan berani dan gagah datang ke Mabes Polri untuk menantang debat Kapolri yang telah mempidanakan ayahnya, polisi, bukan Kapolrinya. Dia ingin berdebat, dia ingin mencari kebenaran. Seorang advokat kan itu dikasih hak imunitas, kok bisa dipidanakan? Padahal dia membela kliennya. Padahal dia menceritakan apa yang dikeluhkan kliennya. Nah, kalau advokat saja bisa dipidanakan luar biasa kan. Padahal apa yang dilakukannya itu hanya terkait uang 6 juta rupiah kalau nggak salah klaim asuransi. Kalau tidak salah ya. Menggunakan alamat dia dan lain sebagainya. No big deal. Coba bayangkan dengan korupsi tambang dan lain sebagainya. Atau korupsi kebijakan. Let's say undang-undang minerba misalnya. Undang-undang nomor 3 tahun 2020. Jadi banyak yang tidak proper di negara ini. Tapi memang selalu. Ya, kebaikan dan kejahatan itu memang gak pernah bisa disatukan. Orang yang berjiwa demokratis, yang mau berbeda pendapat sama orang yang berjiwa otokratis hanya membungkam, gak bisa disatukan. Orang yang berjiwa demokratis itu kan dia punya trust. Kalau ini mungkin dia koruptor, dia penggaruk tambang, dia pemain pemain besar dalam uang-uang gelap di Republik ini, maka dia tidak mau ada kebebasan berpendapat. Yang dia ingin ciptakan adalah ketakutan agar orang tidak bisa berpendapat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya memang gak bisa disatukan. Karena itu perjuangan demokratis itu harus segera dan akan lebih cepat kalau seandainya perjuangan demokratis itu dipegang atau menjadi nilai para pemimpin kita. Ya,
Makanya saya bilang bahagia sekali kalau Anies jadi presiden. Kita tinggal tagih dia. Kelihatannya tidak punya watak untuk otoriter juga. Jangan sampai seperti merakyat dan lain sebagainya tiba-tiba watak otoriternya muncul. Paling tidak dia biarkan pendukung-pendukungnya untuk mempersekusi orang misalnya. Jadi itu soalnya sobat era sekalian ya. Oke, coba. Dan apa yang dikatakan Anies itu tidak ada salah. By konsep tidak ada yang salah. By konsep tidak ada yang salah. Makanya saya bilang wah enak sekali nih kalau presidennya dia. Karena bagi kita, bagi orang seperti saya, yang dibutuhkan adalah kebebasan berpendapat. Saya tidak mungkin dipenjarakan kalau seandainya ada demokrasi di republik ini. Tapi kalau tidak ada demokrasi, coba bayangkan ya, merelay kegiatan orang bisa kena pasal menyebarkan berita bohong. Padahal kita tidak punya niat untuk, bayangkan, untuk korupsi sedikit pun. Tidak punya juga jabatan publik. Tapi orang yang nggak punya jabatan publik, yang tidak ngapa-ngapain, bisa dipenjarakan di republik ini. Nah itu yang sebenarnya kita ingin ada presiden seperti Anies ini yang paham betul bagaimana menjaga demokrasi itu. Makanya saya mengatakan saya tidak berkeberatan kalau dihina atau dikritik balik. It's okay, kita adu konsep. Tapi kalau dikriminalisasi, ya selesai semua. Makanya kata Haris Azhar, besok-besok kita reuni di penjara kalau begitu caranya. Dan orang selalu mengatakan Anda tidak boleh fitnah, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Kalau Anda menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh seseorang itu tidak benar, ya bantah. Bantah. Kan dalam demokrasi kata Anies tadi trust yang diandalkan. Nanti akan lihat siapa sesungguhnya yang punya trust. Tapi kalau negara otokratik ya menggunakan rezim koersif, ya fear, ketakutan yang disebarkan, yaitu dengan mengintimidasi. Maka polisi, sahabat era sekalian, tidak menjadi alat pelindung dan pengayom masyarakat, tapi menjadi bagian dari untuk menyebarkan ketakutan. Jadi kalau orang ancamannya ada, akan saya polisikan, akan saya penjarakan. Loh, emang dia yang punya kewenangan untuk memenjarakan orang dan lain sebagainya. Tapi ini yang kemudian secara prihatin saya sering mengatakan kok begini negara ini setelah berapa tahun berreformasi, ya, demokrasi makin regresif, korupsi makin tinggi, kemudian dui fungsi TNI Polri itu makin menonjol. Jadi directionnya bukan seperti yang kita harapkan pada awal reformasi. Ya, kita harus pahami soal itu ya, sahabat era sekalian. Jadi kalau bilang orang Konoha, Wakanda, bahkan ya menyebut, mengkritik, memplesetkan Pancasila sebagai sebuah kritik aja nggak boleh. Seolah-olah itu kalimat suci yang nggak boleh diubah-ubah. Padahal dulu kita biasa aja melesetkan seperti itu dan bahkan dijadikan bagian dari stand up comedy. Tapi sekarang nggak bisa. Dulu pelawak-pelawak sering sekali dia punya karakter suku-suku di Indonesia dengan segala stereotipnya. Sekarang nggak bisa karena dianggap penghinaan, ujaran kebencian yang berbau sara dan lain sebagainya. Bahkan menyinggung soal IKN nggak boleh juga. Mengkritisi IKN nggak boleh juga karena dianggap ujaran kebencian yang berbau sara. Allahu Akbar ya. Jadi mudah-mudahan tidak semakin bertumbuh kelompok-kelompok seperti ini ya, yang saya yakin biasanya ada orang di belakang layarnya yang tadi agen-agen menyebarkan ketakutan tersebut karena mereka orang yang bermasalah. Tapi kalau tidak bermasalah, put everything on the table. Secara demokratis, it's okay. Oke. Nah sekarang coba kita lihat komentar Sobat Era ya terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Coba ya kita lihat tuh. Kita akan tes mana yang bisa bernarasi, mana yang cuma sekedar main ancam atau sekedar ngata-ngatain. Tapi nggak apa-apa, kata ngata-ngatain nggak ada masalah. Tapi yang tadi, rakyat dah punya pengalaman dan dah cerdas dalam pemilu. Jadi memilih capres yang cerdas dan amanah, ya Anies lah tentu pilihannya. Enggak juga, saya katakan. Yang cerdas ya ada. Tapi tidak semua rakyat itu cerdas memilih.
Ada yang memilih karena duit, ya, karena dikasih uang. Coba ke bawah. Orang nggak tanya siapa itu calon presidennya, visi dan misinya. Yang ditanyakan, Pak ada kaos enggak? Ada uang rokok enggak? Kan bahayanya di sana justru. Nah, untuk menghadapi itu harusnya elit jangan mengajarkan mereka. Elit harus stop itu. Siapapun yang menyebarkan money politics akan didiskualifikasi. Begitu dong. Kalau kita mau menegakkan hukum yang baik, maka negeri ini akan jauh lebih baik dan akan memunculkan pemimpin yang amanah. Coba bayangkan, mau jadi anggota DPR nyogok rakyat, jadi anggota DPD nyogok rakyat, DPRD provinsi kabupaten kota nyogok rakyat, jadi presiden pun nyogok rakyat. Ya itu money politics itu. Kan bahaya sekali republik ini jadinya, karena semua pemimpin yang terpilih dipilih itu adalah pemimpin yang nyogok rakyat. Bahaya sekali kan, coba bayangkan. Lalu kita berharap, berdoa, semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan, amanah dan lain sebagainya. Apakah itu tidak sebuah paradoks ya? Apakah yang Maha Kuasa tidak marah mendengarnya misalnya? Itu yang harus kita pahami ya. Padahal kalau kita lihat money politik itu ya dengan mudah kita lihatnya depan mata kita. Sekarang aja kita udah bisa lihat rekaman ya. Tim-tim sukses dalam tanda kutip itu sudah bagi-bagi amplop kemana-mana. Ya Pak, ini Pak, ya ingat ya, pilih ini Pak, ini penerus ini dan lain sebagainya. Oh kasat mata. Ya, oke, coba kita lihat ya. Amin. Semoga Allah merestui langkah Pak Anies. Marak munculnya PKI di medsos, ciri khas PKI dengan menyebut yang dianggap lawan maka disebut binatang kadrun oleh buzzer, Ganjar buzzer, PDIP buzzer, Jokowi. Sejarah terulang, memang ada PKI. I don't know exactly. Salam dari, nanti kalau kita bilang ada PKI, tiba-tiba kenal lagi. Ada juga ulama yang kemudian dihukum karena dianggap mencemarkan nama baik. Karena dia menyatakan bahwa di partai X ada PKI-nya ya. Padahal kan kalau keliru kan mestinya dalam negara demokratis yang enggak main polisi dong. Dalam negara demokratis dibantah. Bila perlu kayak Kate Victoria Lim tantang debat ya kan, ustadz atau ulama itu. Anda salah ya. Ayo kita berdebat. Nah, kan mestinya begitu. Tapi justru kalau fear, ketakutan yang disebarkan, wah ini yang kemudian kita bertanya-tanya jadinya. Salam dari Banda Aceh Bung Refli, Assalamualaikum. Konoha itu negara api, jadi pantas negara ini ribut terus. Karawang siap dukung Bapak Anies Baswedan. Oke. Ganjar katanya elektabilitasnya tertinggi. Kenapa tidak berani menerima tantangan debat dengan BEM UI? Capres Ganjar hanya petugas partai, kloningan lembaga survei. I don't know exactly. Gak ada yang salah dengan yang dibicarakan. Yang salah itu ada yang ngerasa aja. Ya mungkin aja. Aduh, negara ini ya. Sudah masih negara yang berpendapatan rendah. Mau represif pula. Kan sayang sekali. Coba satu-satu kita benahi. Demokrasinya kita benahi. Orang kadang-kadang mengatakan, waduh nanti akan kacau. Nggak ada yang kacau orang berdemokrasi. Yang kacau itu orang yang maling uang negara. Rampok uang negara. Lalu mengatasnamakan ketenangan. Tiba-tiba dia ingin membungkam orang dengan menyampaikan atau menyebarkan ketakutan. Kan itu soalnya. Dan banyak yang seperti itu berkuasa. Jadi mereka justru mereka yang menggaruk SDA. Nah, kalau mereka kerjanya memang di wilayah gelap, abu-abu, mendapatkan uang ya dengan cara mencuri, maling dan lain sebagainya, maka mereka berkepentingan untuk tidak ada demokrasi seperti itu. Makin banyak korupsi, maka makin jauh kita dari demokrasi. Karena koruptor itu tidak berkepentingan terhadap demokrasi, dia berkepentingan membungkam orang agar tidak berbicara, kan begitu. Dan kita nggak bisa ngomong apa adanya. Dengan perilaku-perilaku pejabat, perilaku-perilaku misalnya penegak hukum dan lain sebagainya, kan begitu. Oke. Debatnya apakah jadi bang? Soalnya Ganjar diundang malah bilang debat opo, aku masih menjadi gubernur.
Ini aneh juga, ini paradoks kan. Begitu diajak debat bilang gubernur, tapi kemana-mana sudah seperti capres. Coba masa gubernur Jawa Tengah menghadiri undangan rembuk atau kumpul desa di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini apa-apaan, ya kan? Lalu kemudian lari-lari di belusukan di pasar DKI. Kan itu kan sudah menunjukkan bahwa dia merasa bahwa dia capres. Oke. Apa lagi ya? Mirip-mirip Cinoneh negara Konoha. Lihat Xi Jinping, rakyatnya yang protes pasti dipenjara. Oke. Oke, Bang Refli kemarin bilang Denny Indrayana terafiliasi dengan oligarki Mekarta. Apakah benar itu, Bang? Jadi saudara sekalian, ya, kalau orang misalnya pernah di-hire sebagai lawyernya, masa langsung kita bilang terafiliasi? Berat sekali. Saya sebagai lawyer pernah membela Golkar, pernah membela PKS, pernah membela Demokrat, pernah membela banyak orang. Tapi kan tidak kemudian saya bilang kemudian saya terafiliasi, ya. Yang paling penting adalah apakah dia menjalankan profesinya dengan benar, dengan jujur, kan begitu. Gitu, ya. Oke. Mirip Cina, tanda tanya. Cina walau otoriter, negara sekarang menguasai perekonomian. Lah kita negara belangsak otoriter pula. Ya begini, kita nanti dibilang kita dianggap menghina Indonesia. Nanti ada lagi kategori menghina Indonesia. Jadi ya kita menginginkan negara ini baik. Baik itu dua hal, ekonomi, politik, dan hukum. 3 hal lah ya. Ekonominya baik, politiknya baik, hukumnya baik. Nah, kalau 3 itu jalan beriringan, maka seperti yang dikatakan SBY, walaupun SBY juga nggak berhasil memberantas korupsi, maka nggak perlu didikotomikan antara demokrasi dan kemajuan ekonomi. Orang bisa kok membangun demokrasi dan juga at the same time bagaimana memajukan ekonomi. Begitu ya. Itu saja sobat Eros sekalian yang bisa saya share, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.